Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke anak kita yang selanjutnya ya. Ini sekarang adalah Ukhti Senia. Dari bacaan yang dibaca ini surat An-Naba ya. Dari ayat kelancarannya, hafalannya anak si Senia sudah bagus ya, alhamdulillah. Kita hitung lancar lah ya untuk di umur Senia. Dan evaluasi singkat yang mau saya sampaikan di sini adalah qalqalah ya. Tadi di ayat wa khalaqnakum azwaja ya. Nah, ini huruf qalqalah di huruf qaf. Jadi dilatih ya, maksudnya cara membaca qaf huruf qalqalah yang benar. Wa khalaqnakum gitu ya. Ya bukan wa khalaq. Nah, ke gitu ya, bukan ke ya. Tapi wa khalaqu aku gitu ya, bukan ke wa khalaq. Nah, itu salah ya. Nah, yang dibenarkan adalah wa khalaqnakum azwaja. Seperti itu ya. Tuh qaf yang pertama. Jadi jangan di ke kan gitu ya. Tamam. Selanjutnya di ayat selanjutnya ada di sini wa banayna fawqakum sab'an shidada. Nah, ini huruf sya ya. Sya, shi ya. Di situ dibedakan dengan huruf sa ya. Jadi dibiasakan, di situ ada tafasyi namanya, itu sangat terlihat ya. Yang Ustaz angkat di sini soalnya memang kita harus pandai-pandai membedakan antara huruf sa dan huruf sya. Di situ juga ada huruf sa. Itu mirip-mirip soalnya ya. Kita memang lahjah kita Indonesia ya. Ada memang kendala kita di beberapa huruf hijaiyah yang mungkin terdengar di pendengaran kita itu suaranya mirip. Jadi yang paling mudah di lisan kita ya huruf sa gitu kan. Adapun huruf sya situ diperjelas tafasyinya. Tafasyi itu seperti ada kumpulan suara ya, mungkin kita sebut seperti kumpulan suara di dalam mulut. Ash, 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 ya. Jadi shidada wa banayna fawqakum sab'an shidada. Sa itu ada sa ya. Sab'an shidada. Tamam. Diperjelas di tafasyi ya. Kemudian selanjutnya ini di huruf-huruf ikhfa ya. Dan Ustaz lihat bacaan sininya di huruf ikhfa, dia gunahnya ada, cuman tidak disamarkan. Contoh yauma yunfakhu. Gitu dia. Yauma yunfakhu. Nah, itu yang disalahkan ya. Ini Ustaz angkat satu saja contohnya. Tadi masih banyak. Nah, ini untuk huruf-huruf ikhfa yang itu dibaca dengan samar. Yauma yunfakhu, yauma yunfakhu ya, yunfakhu. Jadi bukan yunfakhu. Ini saya dengar tadi masih banyak ya ikhfa-nya dibaca dengan jelas dan digunakan. Jadi gunanya sudah dapat, tapi samar dari suaranya nggak dapat. Nah, itu salah juga gitu ya. Baik, boleh nanti dikoreksi ke ustadznya ya, dicatat. Kalau bisa memang setiap evaluasi ya untuk teman-teman peserta itu dicatat ya kesalahan yang kita koreksi gitu. Jadi nanti dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi dia bisa terus berkembang gitu ya. Tamam. Kemudian selanjutnya di sini ada abwabah. Ini masih qalqalah juga. Di qalqalah yang satu ini yang Ustaz ingat tadi bacaan senia. Di qalqalah kita jangan sampai memberi apa namanya? Jedah ya. Misalnya ab waba ab waba itu aja. Nah, itu tidak dibenarkan ya. Yang dibenarkan adalah dilangsungkan saja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba abwaba b ab abwaba. Jadi bukan abwaba. Nah, itu juga banyak ya, apa namanya, Ustaz pernah dengar juga di sini dibahas sama guru-guru kita. Jadi kita tidak dibolehkan membaca qalqalah dengan memberi jedah. Paham ya? Baru yang terakhir, ka'san. Oh, ini sudah cukup ya. Ini juga tadi yang ikhfa. Jadi ikhfa diingat-ingat ya.
Ikhfa jangan sampai dibaca jelas ya. Maksudnya seperti yang tadi, ka'san dihaqo. Jadi gimana? Ka'san dihaqo. Ini bukan ka'san dihaqo. Nah, ini dilatih ya. Insya Allah dimudahkan kalau kita terus mencoba ya. Yang terpenting dari Ustadz, pesan Ustadz terus dipelajari dan terus distorkan ke Ustadznya ya. Diminta koreksiannya dari Ustadz biar kita terus tahu letak kekurangan dan terus bisa menjadi baik gitu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Ukhti Senia. Ini yang saya paham. Jazakillahu khair. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak kita Rara ya. Penilaian dari anak. Alhamdulillah dari segi bacaan ya sudah bagus. Anak sedikit evaluasi ini dari hafalan ya. Ada yang tadi tertinggal kalau nggak salah yang Anda dengar di situ di ayat allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak gitu ya. Nah, ini fa-nya kalau nggak salah nggak kebaca ya atau mungkin tersamarkan gitu. Anak kurang paham ya. Intinya dijelaskan ya di situ ada huruf fa. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak ya. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak gitu ya. Situ tadi fa-nya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada di ayat yaslaunaha yaumaddin. Nah, itu antum baca tadi yaumuddin ya. Itu diperbaiki harokatnya ya. Penting untuk dikoreksi karena akan mengubah makna pastinya. Kemudian di huruf so ya. Bedakan antara huruf so dan huruf sa ya. So ini dia identik tebal ya daripada huruf sa yang tipis gitu ya. Yal, el, el, kalau sa, as, yaslaunaha, yaslaunaha yaumaddin, yaslaunaha yaumaddin. Nah, gitu ya. Kalau yaslaunaha, nah beda. Jadi so dibaca tebal, else, ya, yals seperti itu. Kemudian yang terakhir yang Anda ambil di sini masalah adil dalam panjang pendek ya. Ini ada di sini ada mat mat jaiz ya. Di situ ada mat jaiz yang di situ ayat yang Anda angkat di sini wa ma adraka ma yaumuddin wa ma adraka ma yaumuddin. Nah, tadi Ukhtina Rara antum baca masih kurang adil ya. Yang pertama ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim. Di situ ada ya a. Nah, itu dia mat jaiznya sudah dapat tadi. Lumayan. Ya, agak panjang sedikit. Nah, ini yang tiba di ayat wa ma adraka ma yaumuddin malah lebih pendek dia. Kesannya seperti tobi'i jadinya. Nah, kalaupun mau dibaca pendek memang mungkin sekitar 2 harokat. Nah, sama kan semuanya 2 harokat misalnya gitu. Ya, kalau misalnya dibaca misalnya 4 harokat, ini seperti ketukan ya, kita ukur detiknya. Misalnya antum baca sekitar 4 harokat, disamakan semua majais yang antum baca dalam sekali baca itu sama dengan 4 harokat. Gitu ya. Jadi kalau dibeda-bedakan, ini yang tidak dibenarkan. Ya, ini yang tidak dibenarkan maksudnya di ayat yang ya ayyuhal insan antum baca 4, kemudian wa ma adraka antum baca 2, semua dilanjutkan lagi summa ma adraka, selanjutnya di summa ma adraka antum baca 4 juga, dan ini yang tidak dibenarkan. Tamam ya. Insyaallah mudah dipelajari lagi, dimuroja lagi hafalannya juga. Nah, kuliah bi khair insyaallah. Kita cukupkan untuk ukhtina Rara. Barakallahu fiki.